Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dharma Yeliza Putra. Nah, sebelumnya salam literasi, salam pendidik ujung negeri untuk semua guru di Indonesia. Nah, hari ini saya mungkin tidak akan menjabarkan beberapa materi pelajaran, tapi hari ini saya ingin berbagi, share terhadap guru-guru semua sekalian kita saling mengingatkan perihal informasi-informasi yang terjadi yang berseliweran di dunia pendidikan. Nah, hari ini saya akan membahas perihal berita yang hangatnya dan lagi trending di dunia pendidikan, itu perihal Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah masuk tahun kedua untuk program sosialisasinya, tapi tidak salahnya saya untuk mengulangi apa itu Merdeka Belajar tadi. Nah, hari ini saya akan menjelaskan perihal Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar sendiri merupakan program yang dicetus oleh Kementerian Pendidikan yang baru, yakni Bapak Nadiem Makarim, sebagai terobosan dari situasi pendidikan yang terjadi saat sekarang ini, terkhusus pada proses pembelajaran siswa dan siswi di sekolah. Nah, tujuannya apa untuk dibentuknya program Merdeka Belajar ini? Agar tercapainya proses pembelajaran yang merdeka, yang lebih fleksibel dan yang lebih memerdekakan siswa, guru dan lain sebagainya. Setiap pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama guru dan siswa tadi. Nah, dalam jabaran dari Bapak Menteri Pendidikan sendiri sebenarnya sudah menjabarkan dahulu-dahulunya ketika beliau diangkat, ketika beliau merapatkan ini dengan kepala dinas dulunya masing-masing provinsi. Nah, di sana saya ulangi lagi bahwasanya 4 komponen dari 4 terobosan dari Merdeka Belajar itu, mulai dari USBN yang digantikan, UN yang digantikan, RPP yang disederhanakan, maupun proses PPDB yang sekarang sudah dibuat kuotanya lebih sederhana dan lebih fleksibel untuk pemerataan penerimaan siswa-siswi di masing-masing wilayah. Nah, saya akan fokus hari ini saya akan fokus di perihal USBN dan juga perihal UN yang digantikan. Dan juga yang harus dilakukan oleh guru adalah sekarang sebelum kita masuk kepada siswa, meranah siswa, kita sendiri sebagai guru harus merubah dulu paradigma kita, merubah dulu pemikiran kita perihal arah pendidikan kita kemana, kayak gitu. Jadi kita memperbaiki itu dulu sebelum kita masuk ke ranah siswa. Jadi istilahnya kita harus memerdekakan diri kita dulu sebagai guru, baru kita bisa memerdekakan diri peserta didik kita sebagai siswa-siswa yang merdeka dalam belajarnya. Nah, sebenarnya dengan adanya, menurut saya pribadi, dengan adanya program Merdeka Belajar ini menciptakan iklim yang kondusif untuk guru lebih leluasa mengontrol dan juga memberdayakan kelasnya. Jadi sangat baik rasanya tujuan guru tadi dalam mengelola pembelajaran akan mudah untuk tercapainya. Seperti itu. Jadi misalnya sebelumnya kita memiliki permasalahan tidak memiliki waktu untuk penyelesaian administrasi sekolah, tuntutan kurikulum yang sangat padat. Nah, hari ini melalui program Merdeka Belajar, guru-guru tadi dimudahkan atau lebih fleksibel mengatur kelasnya terutama. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, pemerintah mensiasatinya dengan menyederhanakan administrasi sekolah. Jadi RPP tadi kan sudah disederhanakan. Sekarang proses pembelajarannya pun disederhanakan dengan memfokuskan para guru untuk meningkatkan kompetensi dasar siswa, yakni melalui kompetensi literasi dan juga numerasi siswa yang nantinya menjadi fundamental untuk peningkatan kemampuan siswa tadi ke tahap selanjutnya. Boleh dia memilih nanti fisika, kimia, biologi, ataupun kompetensi-kompetensi lainnya yang rasanya sangat berguna nantinya ketika dia sudah besar nantinya. Jadi itu jadi fungsi guru sekarang adalah untuk merubah fundamental kompetensi dari anak-anak tadi, memperbaiki fundamental kompetensinya. Pada dasarnya asesmen yang dilakukan pada sebelumnya terkait dengan UN dan USBN itu memiliki ciri khas yang terfokus pada konten. Jadi anak-anak cenderung memaksakan dirinya untuk memahami, menyelesaikan soal dan lain sebagainya terkait dengan kompetensi kognitifnya. Sedangkan kompetensi keterampilan sikapnya kurang diperhatikan oleh anak-anak maupun pihak sekolah. Karena ini
terkait dengan eh, standar kelulusan kita, seperti itu. Jadi dalam program Merdeka Belajar ini, asesmen tadi yang terkait dengan USBN dan UN itu dialihkan seperti itu. Contohnya USBN itu nantinya akan digantikan dengan asesmen yang bersifat lebih fleksibel, yang dapat dinilai, yang untuk pengganti UN nanti itu disebut dengan asesmen kompetensi minimal atau minimum. Nah, asesmen kompetensi minimal ini tidak menjadi patokan untuk kelulusan ataupun menjadi standar pendidikan nasional itu dinilai dari segi kontennya saja, tidak, atau perkembangan siswa itu atau kelulusan siswa itu dinilai dari UN tadi, tidak. Jadi AKM ini nanti, atau kita kenal dengan asesmen kompetensi minimal ini, merupakan asesmen yang disiapkan oleh pemerintah nantinya, yang dimana penilaiannya adalah ke mutu pendidikan sekolah. Jadi penilaiannya ini untuk sekolah, bukan lagi untuk siswa. Jadi sebenarnya esensinya UN maupun AKM yang disitakan ini adalah untuk penilaian mutu pendidikan, sehingga pada programnya nantinya AKM ini cuma dilaksanakan pada siswa dengan tingkat pendidikan kelas 4 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, maupun kelas 11 untuk SMA gitu. Jadi pada tingkat yang bukan tingkat akhir, tapi tingkat tengah pada level-level satuan pendidikan. Jadi gunanya adalah untuk menilai sudah layakkah ataupun terdapat permasalahankah pada saat masing-masing satuan pendidikan, sehingga perlu treatment khusus nantinya kalau misalnya diperlukan dari hasil penilaian mutu pendidikannya. Nah, AKM sendiri nantinya berisikan asesmen-asesmen yang seperti penilaian literasi siswa, penilaian numerasi siswa, maupun nantinya di tambahan lainnya ini ada survei karakter. Jadi selain AKM nantinya juga ada survei karakter yang dilakukan oleh siswa. Jadi pada penilaian akhir nantinya ketika pada tingkat kedua masing-masing satuan pendidikan itu akan dilaksanakan AKM yang asesmennya dimiliki oleh pemerintah. Nah, treatmentnya tadi untuk mendapatkan AKM tadi itu dia dipersiapkan oleh guru. Jadi sebelumnya baik oleh guru. Nah, itu beberapa asesmen yang harus diperhatikan khususnya pada guru pada program Merdeka Belajar ini. Ya, ini saya simpulkan lagi untuk proses pembelajarannya sendiri, para guru harus memahami dan juga mensiasati perihal asesmen diagnostik yang namanya, atau asesmen diagnosa awal, ataupun dalam program Merdeka Belajar disebut juga dengan asesmen untuk belajar gitu. Nah, juga nanti ada namanya asesmen formatif, asesmen yang dimana nanti dalam proses evaluasinya asesmen tersebut digunakan untuk penilaian proses, baik itu penilaian proses keterampilan, sikap, maupun proses pemahaman konsepnya atau kognitifnya juga. Jadi penilaian proses di sini dapat berupa penilaian bentuk petugas, bentuk portofolio yang lebih mencerminkan penilaian proses, bukan lagi penilaian terhadap hasil atau nilai atau konten yang biasanya kita gunakan. Jadi pada para guru diharapkan mampu untuk membuat atau meng-create asesmen evaluasi formatif ini dengan lebih baik untuk menggambarkan proses dari anak-anak tersebut dalam belajar gitu. Nah, mungkin untuk asesmen ini kan kita lanjutkan pada video-video selanjutnya. Untuk awal ini kita akan membahas kerangkanya saja. Jadi ada asesmen diagnostik awal, ada namanya asesmen sebagai belajar ataupun asesmen formatif nantinya. Jadi hari ini kerangka berpikir kita perihal Merdeka Belajar terkhusus pada asesmen adalah seperti itu. Tugas guru adalah mempersiapkan proses pembelajaran yang layak untuk peningkatan literasi numerasi melalui asesmen diagnostik awal maupun asesmen sebagai belajar yang kita kenal dengan asesmen formatif. Lalu akan dinilai oleh pemerintah melalui asesmen kompetensi minimum. Jadi itu adalah beberapa komponen yang harus dipersiapkan oleh guru mempersiapkan pembelajaran khususnya program Merdeka Belajar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.